Selamat hari Minggu madihita amang luhur dainang. Tapasada marohatta, tapuji matuhatta. Mari tehite guar ni bata ama, doot guar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doot guar ni Tuhan di parbadia na tumagpalangit, doot tanoon. Amen. Parangyon hamuma na tama di Tuhani, margulu tu sa doklo mo ni rohana, mar parbuwe mari tehite sa duhut ulaun na dinggan, oloy hamuma Jehovah mari tehite las ni roha, Robe mahamu tujulu na marhite ite ulo. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha jalan nabola. Maulea temlok kami ala di pabisar ko tuhami barita nanguli na manundangi rohanami ay ala ni ido upahin kadahami mo dohot lomoni roham di pangido rohanami naing hami bahinon mo say perbediay mahami rohanami marhiti-hiti tutip jala perbukuy hami mangurong hisap-hisap dohot manggotak pun roha postidion say palas marohanami manguleho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Patik ini batani mingguta sadarion sian patik perjolo saat tu patik pasak dulu. Patik perjolo audo Jehova de batam nilla de batata dan jadi marak kau menom de batam. Patik paduamu dan jadi kanon mujala dan jadi sumanon manangahan di benua kijang dohot na di benua tungaun rodi di bagasan aik na di tolu di tanu yang gotong gawe si sobangun manang siluan pati patuluhon dan jadi dohonon luar di bata yang gosoture dalanna ay hona umna do sugot akkana marsine yang di kuarna pati paupaton ingot hamu apa dia dari minggui di dalam mari manglahamuna sa siulunmu alayang guari papikoni ari para diana di Jehova de batamdoi dan jadi homanguna nang godang sadari manang anakmu pe manang burung manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru rodi pinahanmu rodi isi di hutan di halak na magibati hutan ay di nauno mari do bitok paribata langit dohot talo dohot laut dohot nasa isina dungi maradian di mana di hari papituhoni di bayani itu bahan di pasu-pasu di bata Jehova ari parida dan nai jala di berbagai padi palimahon ikon pasang kumuro na torasmo asa martua ho jala leleng mangulu di tarunan ilehon di Jehova di batam di ho padi taunopon unak ko mahunu padi papituhon unak ko mangalak padi pawaluhon unak ko manakko pati pasiahon unak ko olo makatidakon hata na satutu para lohon dongan jolma masa puluhon nang jadi haliangan niroham bagas nilunganmu nang jadi haliangan niroham dongan sari penilunganmu manang naposona bawa manang naposona buru-buru manang lubuna manang bodana manang dia be ugasan nilunganmu beha padon di bata taringat tupatik nasab kubi oddo audo Jehova de batam ninna de batata Pargugo na sa tulusan jala parimas siluluhon dosa niya mama kipinok parra rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton inopar diak kana sugoro hadiyaw alay asido rohakku diak kana maribu-ribu ak kana marbolong roh hadiyaw na sa mga laosi patikki atong ramangidugo umita kadupan di bata tao manglahon patiknay Ali Tuhan di batang, saya pertugui mengami, mengulahon na obar patimi. Amin. Ajong dun nungayan kita dia dopan di debata atau kopi madusat na budangi martangi yang mahita. Ali Tuhan debata na dia jalan na mulat para si roha jalan pertaluk ni roha jalan na basar roho. Saya berpangulahi maruhami dan rami. Di bahini saya sisa masudidu sa nami.
Dangarong na pangasaon kami bukod ni asli roham. Hati goran na pinatupan ni alap murudo na pangasaon kami tujulo. Di bahini pasonang jalap bau apuli mahami. Akan hinok di Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tapi gimana baga-baga di debata taringot pengasesan di sebelum satta alani pengalasiot kado ubana tertulang Kristus dalam binahin ni hajatot kado ibana mabugang ape tu ibana pisang-pisang perhitian dia sunangata dalam binahin ni bugang nama long kita hilala asangakun madi di debata na digincang. Amin. Jahama epistel di minggu tasadarion dia ini dusian koda di Raja Salomo itu sada ayat keputusia satu ayat terbetul ala naung hina gigihon nasida para pinotoan jaladang dipilit biar bida Jehovah jaladang dioloi panutun yokku jaladang di pekon sadok pisak-pisakku jadi ikon pangalon nasida perbuan di dalam nasida jalah habukamanna sakap-sakap ni rohana sendiri ay paludanion ni halak naoto laos mamu nasida jalah hapademon ni halak nabudo laos mangago nasida alay manangisi na manangihon ako marsonang-sonang maibana maringanan jala sonang rohana maradukon pagudurun doho jaya ida saatna martula halak na tumangihon hata di bata jalan nopeop sa di mga sanguruna. Amin. Kahatidak ko mga porsyotay, so nahitidak ko nilunganta sa porsyaw di sadok portibion, rap mahita madok. Aw porsya di debata Jehovah, hidup pargugo na sa tudusan, na tumupalangit do tano. Aw porsya di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sa saday,
Iman itu kondisi Maria, nagabe-gabean sentun di perbadia adorang suahubuan. Hidup Tuhan tanah tumaun na bernit, ipauman di silakus na mati terpazil di mana di hau binar silang. Na Tuhan tu turun di tanah, lamang mangulu di hari paturuhun. Nama naik kusun gulau usiamun di bataja huwa amanai. Wargugo na suatu dosa ni disima ibana pa imamulak sugot tu tanuon. Mangmumi halat na mangulu dohok na mati. Au persea di perbadia, jalan dong sada hulia na badia. Hulia hatapan ni halak Kristen akka na badia. Dohok dihasan di dosa, dohok dihatai na mandok. Mulak mangulu sugot daging ni halak na mati. Dohot dihanguluan na sudah. Amin. Salam hormati kita saluhutna. Kiting de bingkuta sadariom, gor ni bingkuta 5 minggu pasal 5 Jum Trinitatis. Topik bingkuta di pasal sadariom, habis suhon di bagasan Yesus. Yang mudah mandok dainan. Jangan himbauan, jangan manang motigok, atau tong kita menjaga protokol kesehatan. Apa kita beribadah di jamu, doa di gereja. Asal tetap kita keparroahon protokol kesehatan. Soalnya soal himbauan kita selalu guna. Orang sama kita, soalnya makin tinggal masa di kita sadarion. Oleh apa? Siang sudah baru dia lahirkan, segala tunggu tiap waktu. Yesus Tuhanku, harta lahirkan, namanya Yesus binatang. Takut Tuhan untuk tiap tanah, saya pengasahan berbagai-bagainya. Nanya Kristen, saya dapatkan Tuhanku. Nasanya hilang, saya puisi. Tuhan mengenal apa untuk Tuhanku. Asal bisa sudah bekasmi. Takut Tuhan untuk tiap tanah, saya pengasahan berbagai-bagainya. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam Markus 8 ayat 31 sampai 38. Saya akan membacakan untuk kita seluruhnya, mari kita ikuti dengan seksama. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia.
Maka berparinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu ini dengan topik berhikmat dalam Yesus. Bagaimana seseorang berhikmat dalam Yesus, Bapak Ibu? Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus seturut dengan rancangan Allah. Kita mengetahui bahwasanya Yesus datang ke dunia ini yaitu dalam rancangan dan rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Maka Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini." Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini didasari dengan yang namanya kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maka kedatangan Yesus ke dunia adalah bentuk kasih Allah kepada kita. Lalu pada perikop ini firman Tuhan untuk kita pada minggu ini mengajari kita, jikalau Yesus telah datang di dalam kasih-Nya ke dunia ini, maka kepada kita saat ini diberikan pemahaman supaya kita berlaku hidup setia di dalam Yesus. Ada 3 hal yang penting dinyatakan dari nas khotbah kita pada minggu ini yang menjadi pelajaran berharga bagi kita, yaitu yang pertama, menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Dia. Itu makanya Yesus mengatakan kepada kita saat ini, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, apa yang akan dialami Yesus akan dialami semua pengikutnya. Apa yang dialami oleh Yesus akan dialami oleh semua pengikutnya. Yesus berkata, "Akan tiba harinya nanti aku akan menderita, aku akan dibunuh." Jikalau kita baca ayat 31 itu, Bapak Ibu, dikatakan di sana, Dia akan diserahkan dan menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus sudah memperkatakan itu kepada murid-murid, Bapak Ibu. Yesus mengatakan itu dalam rangka Yesus turut dalam rencana dan rancangan Allah di dalam hidupnya. Dia harus ditolak, dia harus menderita, dia harus dibunuh. Tetapi puncak dari semua penderitaan Yesus itu dia akan dibangkitkan. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan mengingatkan kita saat ini, jikalau kita adalah orang-orang yang percaya seutuhnya kepada Allah, kita harus menyangkal diri. Bagaimana, apa maksud inang daripada menyangkal diri? Artinya di dalam proses kita harus aktif mematikan dosa di dalam hidup kita, Bapak Ibu, supaya kita hidup di dalam kekudusan Allah. Di dalam masa itu kita harus menyangkal diri, yaitu menyangkal segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kita harus menyangkal setiap perbuatan diri kita yang bertentangan dengan Allah. Kita harus berlaku hidup kudus di dalam hidup ini.
Jika kita mau melakukan kehendak Tuhan, maka prosesnya mungkin bisa sulit, berat, serta menyakitkan. Tetapi Tuhan pada akhirnya akan memberikan berkat yang di dunia tidak bisa diberikan, yaitu berkat surgawi. Jadi mematikan dosa adalah gaya hidup setiap orang yang percaya. Kita adalah orang-orang Kristen yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi perintah untuk menyangkal diri bukanlah perintah untuk memberatkan kita, Bapak Ibu. Sebaliknya, perintah ini adalah untuk kebaikan kita dan kebahagiaan kita. Jadi jikalau kita diajak, ketika kita mendengarkan firman ini sekarang ini Bapak Ibu, kita diajak untuk menyangkal diri, itu bukan proses mau memberatkan kita sebagai orang Kristen, tidak Bapak Ibu. Tetapi itu untuk diri kita dan kebahagiaan kita. Kita tahu dan kita semua paham Bapak Ibu, kita bukan selamanya hidup dan tinggal di dunia ini. Apa yang kita hidupi saat ini adalah hidup yang sementara. Tetapi kehidupan kita yang selama-lamanya Bapak Ibu, kehidupan yang tidak terbatas itu, kehidupan yang bukan tergantung 100 tahun, 1000 tahun, atau bagaimana bertahun-tahun dalam kehidupan, bukan. Tetapi kehidupan yang selama-lamanya akan dianugerahkan kepada kita. Maka Tuhan Allah sangat mengasihi kita. Allah tidak mau menginginkan kematian kita yang selama-lamanya di neraka, tetapi Allah menginginkan kita dengan kehidupan di dunia ini kita menyangkal diri supaya kita nanti pewaris kerajaan Allah Bapak Ibu. Jadi menyangkal diri, hidup di dalam kekudusan Allah, meninggalkan segala kejahatan dan dosa, itu semata-mata adalah untuk kebahagiaan kita sendiri. Menyangkal diri juga demikian, saya harus memuliakan Allah dalam hidup saya ini. Saya tidak akan memprioritaskan lagi keinginan dagingku, tapi saya akan mematikan keinginan dagingku dan hidup di dalam Tuhan. Lalu yang kedua Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan memikul salib? Tidak sedikit orang Kristen memiliki konsep yang salah tentang ini. Jadi ketika seseorang kedapatan mencuri, dia harus dipenjara, dia katakan dia harus memikul salibnya. Salah Bapak Ibu. Jadi seseorang ketika kedapatan berzina, lalu dia dihukum, lalu dia ketika akan mendapatkan penderitaan, dia akan berkata saya harus memikul salib. Salah Bapak Ibu. Tetapi seseorang yang memikul salib adalah orang-orang yang benar-benar hidup tentang Tuhan. Hidupnya tentang Tuhan, bukan tentang segala dosanya. Maka ada 4 konsep di dalam memahami memikul salib ketika Injil ini dituliskan. 4 hal memikul salib. Yang pertama Bapak Ibu adalah salib lambang perlawanan. Penyaliban adalah hukuman bagi orang yang melawan kerajaan Romawi Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya kan pada kita saat ini, kedua, salib adalah tentang rasa malu. Kita melihat orang-orang yang disalibkan itu memakai hanya pakaian yang tidak mencukupi, memakai pakaian yang tidak begitu menutup semua badannya. Tetapi salib adalah tentang rasa malu. Orang yang disalib itu pasti telanjang. Lukisan-lukisan penyaliban Yesus pasti menutup bagian bawah tubuh Yesus, namun sebenarnya orang yang disalib itu pasti tidak memakai pakaian sehelai pun. Lalu makna salib yang ketiga adalah salib berbicara mengenai penderitaan Bapak Ibu. Tidak sekedar menderita, tetapi menderita dengan sangat menyakitkan dan dalam durasi yang lama. Jikalau seseorang dihukum mati dan dengan dibakar, maka ia pasti menderita namun hanya sebentar. Namun orang yang disalib sangat amat menderita dalam waktu yang lama. Lalu yang keempat makna salib, yaitu orang yang disalib itu pasti mati. Tidak ada orang yang bisa selamat setelah disalib oleh kerajaan Romawi. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang memikul salib harus siap menghadapi keempat hal ini Bapak Ibu. Orang yang menyatakan nama Kristus pasti akan dilawan, dipermalukan, menderita dan beresiko menghadapi kematian. Sekali lagi, orang yang mengikut Yesus akan menghadapi keempat bagian ini. Yang pertama yaitu dilawan, dipermalukan, menderita dan beresiko menghadapi kematian. Semata-mata karena dia percaya kepada Kristus dan melakukan Injil.
Kita harus siap menghadapi semua hal ini Bapak Ibu. Jikalau kita mengatakan saya Kristen tetapi tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu tidak memikul salib. Saya orang Kristen tapi maunya hidupnya enak-enak saja, tidak mau berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Saya Kristen tetapi tidak mau bersaksi tentang Kristus, tidak mau menyaksikan Kristus kepada anak-anaknya, tidak mau menyaksikan Kristus kepada saudara-saudaranya, tidak mau menyaksikan Kristus kepada tetangganya. Itu bukan hal orang yang memikul salib Bapak Ibu. Lalu dia akan berkata, hidupnya adalah hidup yang dihidupi sesukanya, tetapi setiap orang yang memikul salib, menyangkal dirinya adalah benar-benar hidup di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam perikop ini adalah mengikut Dia. Mengikut Tuhan adalah pekerjaan dan gaya hidup kita Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 35 Bapak Ibu dikatakan di sana, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia menyelamatkannya. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ketika kita tidak mau menyaksikan Kristus dalam kehidupan kita, dan dia berkata, udahlah saya mau memikirkan hidup saya yang di dunia ini saja, saya tidak mau tahu tentang apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, maka ketika nanti mari kita perhatikan ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Bapak Ibu, firman ini mengajarkan kepada kita akan ada nanti masanya masa penghakiman, akan ada nanti masa akhir zaman. Segala sesuatu yang kita dapatkan di dunia ini, kehidupan kita di dunia ini akan ada masanya berakhir. Lalu pertanyaannya, ketika hidup kita telah berakhir dalam dunia ini, kemanakah kita kelak? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, maka Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk terus menyaksikan, mengikuti Dia apapun yang menjadi rintangannya. Contoh Bapak Ibu, dan terkhusus kepada kaum remaja dan pemuda, ketika kamu menginginkan jabatan pekerjaan, lalu ada instansi atau siapapun itu berkata, kamu siapa? Saya adalah orang Kristen. Lalu ketika orang Kristen itu dipersulit dan untuk meninggalkan Kristus, jangan sekali-kali kita meninggalkan keimanan kita demi sesuatu yang sementara di dunia ini. Ingat remaja Napos Sebulung, ingat Bapak Ibu, apa yang kita miliki, bahkan nafas kita, hidup kita ini adalah milik Allah, maka kembalikan kepada Dia segala kemuliaan Allah. Jikalau saat ini hidup kita berat, kita hidup dalam penderitaan, lalu ada godaan mau mengatakan jikalau kau menjadi seorang yang beriman lain daripada Yesus, engkau akan dimudahkan hidupmu. Jangan percaya Bapak Ibu. Kehidupan kita di dunia ini bisa saja menderita, tetapi ingat, kehidupan yang selama-lamanya telah dijanjikan oleh Yesus kepada kita. Saat ini Bapak Ibu serta saudara-saudariku, ada sikap yang harus kita hindarkan dalam hidup ini. Sikap apa itu? Sikap seorang murid Yesus yang dikatakannya di sana yaitu Petrus, ayat 32. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Petrus ini sungguh luar biasa. Dia menarik Yesus dan menegur Dia. Dalam pemikirannya, jangan Tuhan, jangan Yesus, Kau itu adalah abdi kami, Kau itu adalah Tuhan kami, Kau itu adalah pejuang kami yang akan membebaskan kami dari penderitaan ini. Lalu ketika Yesus berkata, saya akan dibunuh, saya akan ditolak oleh para imam-imam, dan saya akan bangkit, jangan. Karena dalam pemikiran Petrus, Yesus itu jangan mati. Nanti kalau Yesus mati, siapa yang akan menjadi pemimpin mereka?
Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, sifat Petrus, dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi Allah memikirkan apa menjadi kehendak Allah di dalam Yesus Kristus. Terkadang kita, Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku, terlalu sibuk memikirkan apa yang nampak di depan mata kita, sementara apa yang tidak nampak di depan mata kita, yaitu surga, sedang dinyatakan oleh Yesus kepada kita. Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang nampak di depan kita, dengan namanya kekayaan, jabatan, hidup hedonisme, dan juga tentang kita sibuk hanya tentang makanan dan minuman kita saja. Kita sulit untuk berbagi kepada sesama kita. Kita sulit mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah keluarga kita. Kita sibuk menjaga harga diri kita. Sebagai suami harus terus dijaga harga dirinya, dihormati, sementara dia sulit menghormati dan menjaga harga diri anak-anaknya dan juga istrinya. Terlalu sibuk kita dengan yang namanya kehidupan yang sementara ini, terkadang lupa untuk datang kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita telah diberikan teguran daripada Tuhan. Terkadang kita tidak bisa masuk ke gereja oleh karena meyakinkan dan menyelamatkan kesehatan para jemaat. Tetapi ketika kita sudah diizinkan datang ke gereja, maka datanglah. Nanti pekerjaanmu tinggalkan dulu, setelah beribadah baru lanjutkan, Bapak Ibu. Atau dengan karena kapasitas kita, keterbatasan kita, kita tidak bisa datang ke gereja oleh karena faktor kesehatan kita, dan gereja kita telah mengupayakan ibadah online seperti ini, bukalah, ikutilah di rumahmu. Jangan katakan tidak ada waktuku mendengarkan firman Tuhan. Saat ini diingatkan kepada kita, Bapak Ibu, jikalau kita adalah seorang pengikut Yesus Kristus, apapun situasinya, apapun kehidupan kita, dahulukan kepentingan Allah dalam hidup ini. Demikianlah orang-orang yang berhikmat di dalam Yesus. Orang yang berhikmat dalam Yesus adalah orang-orang yang mementingkan dan juga hidup di dalam penyertaan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu serta saudara-saudariku, hiduplah terus dalam hikmat Yesus, yaitu memikirkan kerajaan sorga, bukan yang nampak saat ini. Biarlah kasih karunia Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia akan menjadi kesukaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang telah mengajarkan kepada kami supaya kami memahami makna kami sebagai orang Kristen, yaitu kami harus menyangkal diri kami. Hidup ini bukan tentang kami tetapi tentang Allah. Kami harus memikul salib kami harus hidup dalam penderitaan sekalipun Tuhan kami banyak kelemahan, tetapi kami yakin dan percaya memuji dan memuliakan-Mu adalah kesukaan bagi kami, dan kami akan mengikut Engkau dan kami menjadi alat-Mu menyatakan kerajaan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman saat ini, yang beribadah pada minggu saat ini. Berkatilah Amang Inang, remaja Napol Sobulung, berkati mereka dengan berkat kesehatan yang melimpah, dan juga Engkau kiranya memberkati setiap kehidupan mereka. Ya Allah Bapa kami, berkatilah jemaat-Mu HKBP Immanuel, HKBP Gunung Sinai, HKBP Efrata Driorejo. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh resort diaspora ini, bahkan jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan firman Tuhan di seluruh dunia ini, Engkau memberkati. Kami yakin dan percaya Bapa, segala kebaikan, berkat melimpah Engkau curahkan kepada mereka. Orang yang sedang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, para lansia Engkau kuatkan Tuhan. Kami yakin dan percaya rancangan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Amin. Yesus Tuhanku Dia merawat asam
tatangya koma peleata. Ale de bata manami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot na saulibasa na maliutus. Upasatami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di banua gijang say pinorbadia magkuarmu, say Roma harajonmu, say saot molomoni roham di banotongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu, tuamang dohot dainang remaja na poso bulung nang dakdanak sekolah minggu, anggiat ma ibadah ta tau hasangapon hamuliau di guar ni tuhata, pasu-pasu nang sude, turuas ni huria na mengikuti ibadah online on. Horas makadamang dohot dainang, shalom.